Data dan fakta Mensos dalam penangkapan KPK. Mensos Juliari Batubara telah terseret dalam kasus KPK. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Politisi PDIP ini harus berurusan dengan hukum dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020. Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Sabtu dini hari. Dari hasil OTT tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Barang bukti berupa mata uang terdiri dari rupiah dan mata uang asing. Rinciannya adalah 11,9 miliar rupiah dan 171,085 dolar. Dalam kasus korupsi ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah Mensos Juliari Batubara. KPK mengatakan ada uang senilai 8,8 miliar yang diduga untuk keperluan Juliari. Uang tersebut adalah pelaksanaan pakar sembako periode kedua, bukan Oktober hingga Desember 2020. KPK telah mengawasi potensi korupsi di Bansos Corona. Pengawasan dilakukan sejak awal pandemi. KPK menerima informasi adanya penyerahan uang pada 5 Desember. Penyerahan dilakukan kepada penyelenggaraan negara. Tim KPK langsung mengamankan MJS, SN dan pihak-pihak lain di beberapa tempat di Jakarta. Untuk selanjutnya pihak-pihak yang diamankan beserta uang dengan sejumlah sekitar 14,5 miliar dalam koper dan langsung dibawa ke KPK. Ternyata tindakan korupsi di Kementerian Sosial ini bukan hal yang baru. Setidaknya ada 2 menteri sosial sebelumnya telah terjaring dalam tindakan korupsi, yaitu Idrus Marham pada tahun 2018 dan Bahtiar pada tahun 2006. Idrus Marham ditahan KPK pada Jumat 31 Agustus 2018 setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Sebelumnya, Idrus ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau I. Dalam proses penyidikan ditemukan fakta baru, bukti, keterangan saksi, surat dan petunjuk, dan dilakukan penyelidikan baru dengan 1 orang tersangka, yaitu atas nama IM Menteri Sosial. Namun, pada tingkat banding, dia jatuhi hukuman 5 tahun penjara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Idrus kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung pun mengurangi vonis tersebut menjadi 2 tahun penjara. Saat masih menjalani masa penahanan di rutan KPK, Ombudsman Republik Indonesia menemukan pelanggaran prosedur dalam pengawalan terhadap Idrus saat berobat di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Sedangkan Bahtiar didakwa telah melakukan tindakan pidana korupsi dalam pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi potong, serta pengadaan sarung di Departemen Sosial pada masa 2006 sampai 2008. Tepat pada 5 Agustus 2010, KPK secara resmi menahan Bahtiar setelah beberapa bulan ditetapkan sebagai tersangka.